Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali bertemu di pelajaran Nahwu. Dan kali ini kita bertemu bukan di kelas 7 dan kelas 8, tapi kita bertemu di kelas 9. Nah, insya Allah di kelas 9 ini akan kita bahas adalah mengenai al-mansubatul asma. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari al-mansubatul asma ini, sebagian kecil pembahasannya di kelas 8, tapi di pertemuan perdana ini kita lebih baik untuk mereview lagi lah. Kita insya Allah akan mereview lagi mengenai mansubatul asma yang sudah kita singgung dan kita bahas di kelas 8. Kita bahas langsung saja mengenai maf'ul bih. Silahkan dilihat bahwa maf'ul bih itu adalah pengertiannya, maf'ul bih secara garis besar adalah objek. Adapun pengertian dalam buku maf'ul bih itu adalah ismun dalla, isim yang menunjukkan ala man waqa'a alaihil fi'lu. Ismun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, isim yang menunjukkan kepada siapa yang dikenai pekerjaan. Atau secara sederhananya maf'ul bih itu adalah objek. Seperti itu. Nah, maka dalam pembahasan maf'ul bih kita akan membahas mengenai objek. Bagaimana sih maf'ul bih ini ketentuan hukumnya dalam bahasa Arab? Nah, ketentuan maf'ul bih dalam bahasa Arab tentu adalah yang terpenting ya, bahwa maf'ul bih harus selalu dalam keadaan mansub atau harus dalam keadaan fathah syakal akhirnya. Kenapa? Ya karena maf'ul bih termasuk kepada isim-isim yang mansub atau disebut mansubatul asma. Sehingga dimanapun letaknya dalam kalimat, mau itu di awal, di akhir, tapi dia sebagai maf'ul bih, maka dia wajib berharokat fathah akhirnya. Oke, lanjut. Adapun maf'ul bih dibagi kepada dua. Ada maf'ul bih yang zohir dan juga ada maf'ul bih yang dhamir. Maksud maf'ul bih yang zohir adalah maf'ul bihnya terlihat jelas dalam kalimat. Oke, lihat contohnya, doroba aliyun kalban. Bila kita tadi merujuk ke awal bahwa hukum pertama maf'ul bih itu adalah wajib mansub atau wajib berharokat fathah syakal akhirnya. Maka bila kita melihat di contoh ini, coba kita lihat di contoh ini, manakah yang termasuk maf'ul bih? Doroba aliyun kalban. Tentunya yang termasuk maf'ul bih itu pasti adalah kata kalban. Kenapa? Karena syakal akhirnya adalah fathah. Itu yang pertama. Karena yang merupakan syakal akhirnya fathah itu bisa jadi dia maf'ul bih. Selanjutnya, tadi kita membahas mengenai maf'ul bih zohir. Nah, maka yang disebut maf'ul bih jenis zohir ini adalah maf'ul bihnya terlihat dalam kalimat, yaitu ada, terlihat, nampak kata kalban. Maka maf'ul bihnya ini disebut maf'ul bih zohir atau jelas. Maf'ul bihnya jelas terlihat dalam kalimat nih. Doroba aliyun kalban. Oke. Selanjutnya ada maf'ul bih jenis dhamir. Jenis dhamir ini maf'ul bihnya tidak terlihat dalam kalimat, artinya tidak jelas kelihatan. Contohnya sa'al tuka. Coba, mana maf'ul bihnya? Oke, betul. Maf'ul bihnya adalah dhamir anta nih, diwakili dengan huruf ka. Kenapa? Karena maf'ul bihnya diganti dengan dhamir atau kata pengganti. Nah, sebetulnya jika dipecah, maf'ul bihnya adalah anta. Anta atau artinya kamu, ya. Tapi karena ini disederhanakan sehingga maf'ul bihnya tidak dilihat atau tidak terlihat, diganti dengan dhamir yaitu ka. Maka kalimatnya lebih sederhana jadi sa'al tuka. Nah, ka ini adalah dhamir. Lalu tanda maf'ul bihnya apa? Nah, adapun untuk maf'ul bih yang dhamir, ini tanda maf'ul bihnya tidak mesti fathah. Kenapa? Ya karena dhamir itu termasuk kepada isim yang mabni atau tetap.
Jadi tidak ada perubahan mansub, marfu atau majzum dalam isim domir. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai tempat-tempat maf'ul bih. Jadi ternyata bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu kata dalam bahasa Arab atau dalam kalimat bahasa Arab itu adalah maf'ul bih. Kita ambil contoh yang tadi, misalkan doroba aliyun kalban. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu itu maf'ul bih? Sedangkan maf'ul bih kan tadi tandanya adalah fathah di akhir kalimat atau di akhir kata. Lalu bagaimana kalau tidak ada syakalnya? Nih kita akan hapus misalkan nih. Kita akan hapus syakalnya menjadi Arabnya tidak ada syakalnya. Nah, ketika dalam kasusnya tidak ada syakalnya, maka bagaimana cara kita menentukan maf'ul bih? Mana ini yang harusnya jadi maf'ul bih? Apakah kata pertama, kedua, atau ketiga? Nah, maka di sini dijelaskan mengenai tempat-tempat maf'ul bih. Oke, setelah tadi dijelaskan bahwa maf'ul bih itu ada yang zohir atau jelas terlihat dalam kalimat. Kemudian yang kedua ada maf'ul bih yang domir atau tidak terlihat jelas tapi diganti dengan domir maf'ul bihnya. Nah, sekarang ada tempat-tempat maf'ul bih. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat yang pantas atau yang cocok dijadikan maf'ul bih itu yang mana sih? Nah, maka tempat yang pertama maf'ul bih itu adalah bisa terletak setelah fa'il. Maf'ul bih bisa terletak setelah fa'il. Itu adalah tempat yang pertama. Maka tugas kita adalah cari dulu fa'ilnya. Nah, untuk mencari fa'il, nah kita juga harus mencari fi'ilnya. Adapun bahasan fi'il dan fa'il nanti ada di tasrif. Ya, kalian bisa tahu mana ini fi'il, mana yang fa'il, gitu kan. Kalau fi'il kan pasti tidak ada tanda isim, ya, seperti itu aja. Nah, selanjutnya terletak setelah fi'il sebelum fa'il. Nah, kalau tadi yang pertama terletak setelah fa'il itu yang umum biasa ya, yang umum biasa tertulis dalam Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Contohnya seperti ini, kalban terletak setelah fa'il. Ini fa'ilnya, ini fi'ilnya. Maka ini maf'ul bih. Nah, adapun tempat kedua adalah terletak setelah fi'il tapi sebelum fa'il. Nah, kalian bisa lihat di bukunya di halaman 54, di situ sudah ada nama diju fil maf'ul bih, tempat-tempat maf'ul bih. Ada contohnya di sana, silahkan kalian lihat. Yang kedua adalah terletak setelah fi'il sebelum fa'il. Jadi ternyata maf'ul bih juga bisa diletakkan setelah fi'il tapi sebelum fa'il. Contohnya, nah ketika dalam kasus ini tidak ada syakalnya, maka sebetulnya ini bisa dibalik juga. Kalbannya di awal, baru aliyunnya di depan, di paling akhir. Nah, kasus seperti ini bisa bahwa pertama adalah fi'il doroba, yang kedua baru maf'ul bihnya doroba kalban aliyun. Nah, tetap ininya mansub. Jadi yang disebut maf'ul bihnya itu yang tengah, terletak setelah fi'il sebelum fa'il. Nah, ini fa'ilnya. Nah, ini bisa jadi seperti ini, letak maf'ul bihnya diletakkan sebelum fa'il. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terletak sebelum fi'il dan fa'il. Nah, ternyata ada juga maf'ul bih yang bisa diletakkan di awal. Di sini. Nah, tapi dalam kasus kalimat ini tidak bisa. Ya. Tidak bisa diletakkan di awal. Yang bisa diletakkan di awal adalah seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Iyyaka, ya, na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, di sini maf'ul bihnya nih, ini maf'ul bihnya.
Iyyaka, hanya kepadamu. Nah, jadi maf'ul bihnya disimpan di awal. Iyyaka, ini maf'ul bihnya. Baru na'budu, ini mengandung fi'il dan fa'il. Ya, ini mengandung fi'il dan fa'il. Jadi bisa jadi maf'ul bihnya diletakkan setelah atau sebelum, mohon maaf, bisa jadi maf'ul bihnya diletakkan sebelum fi'il dan fa'il. Contohnya seperti ini. Nah, begitupun juga bisa dalam bentuk domir ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin tempat-tempat maf'ul bih secara garis besar ada 3 ya. Bisa kalian lihat di halaman 54 supaya lebih paham. Ini sebetulnya hanya mereview saja pelajaran kita di kelas 8 kemarin. Oke, untuk selanjutnya, alhamdulillah kita sampai sini saja pembahasan kita. Nah, jika memang kalian ada yang belum paham atau kurang paham, tidak dimengerti mengenai pembahasan maf'ul bih, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan berikan jawabannya, kemudian di-share di grup masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan maf'ul bih, saya review lagi bahwa maf'ul bih itu adalah objek. Dan objek itu bisa berarti zohir ataupun domir, artinya bisa terlihat, maf'ul bihnya bisa terlihat dalam kalimat ataupun tidak terlihat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita cukupkan saja pembahasan mengenai maf'ul bih sampai sini. Nah, jadi kesimpulannya tadi maf'ul bih itu secara garis besar adalah objek. Nah, adapun hukum, ketentuan hukumnya adalah wajib mansub, ditandai dengan syakal akhirnya fathah di akhir syakalnya ya. Jadi kalian kalau misalkan mencari maf'ul bih, lihat saja mana yang syakalnya fathah. Ataupun ketika tidak ada syakalnya fathah atau tidak ada syakalnya, kalian bisa lihat di tempat-tempat maf'ul bih ini kira-kira yang paling cocok maf'ul bihnya yang mana, seperti itu. Nah, jika memang tidak ada yang dimengerti ataupun ada yang kurang paham, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab melalui grup WhatsApp grup ya. Seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertemuan perdana kita. Ini sebagai pengantar ataupun review pembahasan kita di kelas 8. Nah, sebagai pengantar juga kalian naik ke kelas 9. Ini pembahasannya. Kedepannya insya Allah kita akan bahas mengenai isim-isim mansub yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita cukupkan saja sampai sini. Semoga kalian bisa paham dan semoga menambah wawasan ilmu kalian juga. Tetap sehat dan juga tetap jaga kesehatan kalian dan juga keluarga di rumah. Itu saja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat belajar.